Perkenalkan, nama saya Salmi Mahama, wakil dari mahasiswa Thailand. Saya berasal dari Thailand Selatan, rumah saya di Narathiwat, atau dikenal sebagai Fatoni. Mau bayar. Oke. Kok bisa bahasa Indonesia? Sini banyak orang Indonesia. Yang ini harga berapa? 80, Pak. Halo. Halo sayangku. Remember me? Ya, saya ingat kamu. Satu. Dawu, dua. Nika. Teng-tengan. Iki celana piro? 100. Oh, 100. Iso ditawar ora? Tidak bisa nawar. Ora iso. Pernahkah Anda membayangkan bahwa suatu hari nanti bahasa Indonesia justru semakin sering terdengar di luar negeri, bahkan bukan hanya di Malaysia atau Brunei, tetapi juga di Thailand, Australia, Jepang, hingga Timur Tengah? Fenomena ini bukan lagi sekadar cerita viral di media sosial, melainkan sebuah perubahan nyata yang menunjukkan semakin besarnya pengaruh Indonesia. Belakangan ini, banyak video memperlihatkan mahasiswa Thailand yang fasih berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Sebagian dari mereka mengaku memilih melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Indonesia melalui program beasiswa. Awalnya mereka belajar bahasa Indonesia hanya untuk keperluan kuliah, tetapi seiring waktu mereka mulai mengenal budaya dan masyarakatnya. Pengalaman positif tersebut kemudian mereka bagikan kepada keluarga dan teman-temannya sehingga minat belajar di Indonesia pun terus meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai dipandang sebagai salah satu tujuan pendidikan yang menarik di kawasan ASEAN. Jika dahulu banyak mahasiswa Asia Tenggara memilih negara maju, kini Indonesia menjadi alternatif karena kualitas pendidikan yang berkembang, biaya hidup yang terjangkau, serta banyaknya beasiswa internasional menjadi daya tarik utama bagi para pencari ilmu. Yang lebih menarik, kemampuan berbahasa Indonesia tidak hanya ditemukan di kampus. Banyak pedagang di Thailand mampu menyapa wisatawan. Bahkan beberapa di antaranya menguasai logat khas daerah. Hal ini membuktikan bahwa hubungan ekonomi dan pariwisata semakin erat. Ketika jumlah wisatawan Indonesia meningkat, kemampuan berbahasa Indonesia menjadi nilai tambah yang membuka peluang ekonomi baru. Fenomena serupa juga terlihat di media sosial. Banyak kreator konten asal Thailand aktif membuat video menggunakan bahasa Indonesia. Sebagian besar mengaku belajar karena pernah kuliah di Indonesia, memiliki teman lokal, atau melihat besarnya jumlah pengguna digital. Dengan lebih dari 280 juta penduduk, Indonesia menjadi pasar yang sangat menarik bagi para kreator konten internasional. Dari sisi linguistik, bahasa Indonesia memiliki keunggulan tersendiri. Struktur tata bahasanya relatif sederhana dibandingkan bahasa lainnya. Tidak ada perubahan bentuk kata kerja berdasarkan waktu maupun berbagai aturan gramatikal yang rumit seperti bahasa asing lainnya. Kesederhanaan inilah yang membuat banyak orang asing mampu mempelajari bahasa Indonesia dalam waktu yang relatif singkat. Di sisi lain, pemerintah juga aktif memperkenalkan bahasa Indonesia melalui program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Program ini telah hadir di puluhan negara dan memperkenalkan budaya Indonesia, mulai dari seni, kuliner, hingga nilai-nilai lokal. Kehadiran BIPA menunjukkan bahwa diplomasi bahasa kini menjadi bagian penting dari strategi diplomasi budaya Indonesia. Bahkan di Arab Saudi, banyak pedagang mulai menggunakan bahasa Indonesia ketika melayani jemaah haji dan umrah. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia semakin dikenal sebagai bahasa yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ketika pelaku usaha luar negeri mempelajari bahasa kita demi pelanggan, itu indikator bahwa Indonesia memiliki pengaruh pasar yang besar. Perkembangan ini mencerminkan meningkatnya soft power Indonesia. Pengaruh negara tidak hanya ditentukan ekonomi atau militer. Negara-negara maju telah lama memanfaatkan bahasa sebagai instrumen diplomasi. Kini Indonesia mulai menunjukkan potensi yang sama. Meningkatnya penggunaan bahasa Indonesia berpotensi memberikan dampak ekonomi jangka panjang pada sektor pariwisata dan industri kreatif. Bahasa menjadi jembatan yang mempermudah komunikasi bisnis dan memperkuat hubungan antar negara dalam berbagai aspek kerjasama strategis. Namun demikian, peluang besar ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan promosi budaya yang lebih luas.
Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa penting di Asia Tenggara. Dengan jumlah penutur yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, peluang menjadi bahasa regional utama bukanlah hal mustahil. Fenomena ini bukan sekadar tren sesaat. Ini sinyal bahwa pengaruh Indonesia di bidang pendidikan dan budaya terus meningkat. Jika dikelola dengan baik, bahasa Indonesia akan menjadi kebanggaan rakyat sekaligus bahasa regional yang berpengaruh besar.